Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan manajemen kali ini, materi yang disampaikan adalah bagaimana cara melakukan penghitungan kebutuhan perawat dan jadwal dinas. Jadi kira-kira dalam satu ruangan itu dibutuhkan berapa perawat, seperti itu ya. Nah, perhitungan tenaga keperawatan itu ada beberapa metode. Yang pertama ada metode Gillis, ada metode Douglas, dan ada metode rasio. Yang pertama kita belajar bagaimana cara menghitung tenaga keperawatan berdasarkan rumusnya Douglas. Douglas. Nah, menghitung tenaga keperawatan menurut metodenya Douglas itu bergantung pada jumlah pasiennya dan derajat ketergantungan pasien. Jadi kira-kira pasien ini apa derajat ketergantungannya? Apakah minimal care dengan kebutuhan perawatan 1-2 jam, atau intermediate care dengan kebutuhan perawatan 3-4 jam per hari atau per 24 jam, dan total care dengan lama jam perawatan 5-6 jam per hari. Jadi kategori ini dan jumlah pasien yang menentukan jumlah perawat yang dibutuhkan sesuai dengan metode Douglas. Nah, kira-kira pasien seperti apa saja yang masuk pada kriteria minimal care? Yang pertama, dapat melakukan kebersihan diri sendiri, mandi, ganti pakaian, dan minum. Ya, bisa memenuhi kebutuhan ADL-nya secara mandiri. Kemudian pengawasan dalam ambulasi atau gerakan, jadi pergerakannya pasien masih diawasi. Kemudian vital sign diperiksa setiap shift. Pengobatannya minimal, ya, status psikologisnya stabil, pasiennya stabil. Kemudian persiapan prosedur pengobatan atau pasien yang dalam prosedur perawatan atau pengobatan tertentu. Nah, pasien ini dikatakan masuk dalam kriteria minimal care ketika mempunyai 3 dari 5 tanda ini, ya. Kemudian partial care, pasien yang dikatakan partial care atau pengobatan 3-4 jam per hari jika pasien dibantu dalam kebersihan diri, makan, minum, dan ambulasi. Jadi ADL-nya sedikit dibantu. Vital sign-nya diperiksa setiap 4 jam, pengobatannya lebih dari 1 kali. Misalkan setiap shift dapat obat jam 8 dan jam 12, atau ketika dinas sore dapat obat jam 2 dan jam 8. Nah, itu kan berarti lebih dari 1 kali. Pasiennya pakai Foley kateter, terpasang input, intake dan outputnya dicatat, ya. Pakai Foley kateter, pakai infus, I dan O nya dicatat. Kemudian pengobatan perlu prosedur. Nah, pasien dikatakan partial care jika ada 3 gejala dari partial care ini. Jika kurang dari 3, maka masuk kriteria minimal care. Misalkan pasiennya hanya punya gejala pakai Foley kateter dan pasang infus, berarti pasien tidak bisa masuk ke partial care, tapi masuk ke minimal care. Karena apa? Hanya ada 2 gejala di partial care
yang ada di pasien, sehingga dia masuk ke kriteria sebelumnya. Pasien dikatakan partial care ketika ada minimal 3 tanda atau 3 gejala dari tandanya partial care. Bisa dipahami ya. Kemudian kategori total care 5-6 jam. Jika pasien dibantu segala sesuatunya, ADL-nya dibantu perawat semua, posisinya diatur harus miring kanan atau miring kiri atau tren ya, diatur oleh perawatnya. Kemudian vital sign diukur per 2 jam, pasien pakai NG tube, pakai terapi intravena, pakai suction, pasiennya sudah gelisah ya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, tiap klien memenuhi 3 kriteria ya. Jika tidak memenuhi ini, maka masuk ke kriteria sebelumnya. Misalkan pasien ini hanya terpasang NGT dan posisinya diatur, hanya ada 2 dari beberapa tanda di kategori total care, maka pasien tersebut masuk di kriteria partial care. Dikatakan total care jika punya 3 gejala atau 3 kriteria dari 6 kriteria di bawah ini ya. Nah, ini kita mulai menghitung ya. Jadi ada Douglas, ada konstantanya. Jadi nilainya ini pasti pakai ini ya. Yang saya lingkari ini adalah angka-angka yang kita pakai dalam menghitung Douglas. Baik, saya jelaskan contoh dari penghitungan jumlah perawat yang dibutuhkan dengan menggunakan metode Douglas dengan pasien 22 orang ya, dengan spesifikasinya 3 pasien dengan kebutuhan perawatan minimal, 14 pasien dengan kebutuhan perawatan intermediate, kemudian 5 orang dengan total kebutuhan perawatan total. Nah, berapa jumlah perawat yang dibutuhkan sudah saya jelaskan sebelumnya. Bahwa dalam menghitung jumlah perawat menggunakan metode Douglas, hal yang paling penting adalah menghitung jumlah pasien dan tingkat ketergantungan pasien. Masih ingat ya? Nah, agar mempermudah cara kita untuk menghitung jumlah perawat tersebut, maka kita buat seperti ini dulu ya. Kita buat tulisan seperti ini dulu. Yang minimal, parsial, total, tulis seperti ini dulu ya. Nah, kemudian pagi, sore, malam, ini akan bermudah ya. Nah, dilihat lagi tadi berapa yang minimal, 3 orang, tulis 3 di sini ya. Berapa yang parsial, di contohnya ada 14, 1, 2 di sini ya, 3. Berapa yang total, 5, tulis di sini, pagi 5, sore 5, malam 5. Nah, untuk koefisiennya kita tulis yang ini. Nah, terus sini ya, minimal pagi 0,17, minimal pagi 0,17, minimal sore 0,14 ya, minimal siang ya 0,14, minimal malam 0,07 ya, minimal sore 0,14, minimal malam ada
0,07. Disesuaikan seperti itu. Parsial pagi kita lihat untuk intermediate pagi ya, 0,27, siang 0,15, malam 0,10, 0,27, 0,15, 0,10. Yang total kita lihat juga 0,36, 0,30, 0,20. Setelah dikali, kita kalikan ini ya, kita kalikan ini ya semuanya ya, dikalikan semuanya, kemudian kita jumlah. Dinas pagi ini dijumlah, ini yang minimal, hasil perkalian parsial, hasil perkalian total ditambahkan semua, ketemunya 6,09. Karena 0,09 kita bulatkan menjadi 6. Yang sore pun begitu, ditotal semuanya, hasilnya 4,02 dibuatkan menjadi 4. Dinas malam total juga, totalnya 2,61, ditotal menjadi 3 ya, dibulatkan, kemudian ditotal ini ya, jumlahnya 13 orang ya. Dari sini dapat kita tahu untuk merawat pasien dengan jumlah 22 pasien dengan 3 kebutuhan minimal, 14 parsial dan 5 total. Untuk dinas pagi butuh 6 orang, untuk dinas sore butuh 4 orang, dinas malam butuh 3 orang. Udah jelas ya bagaimana cara mendapatkan angka-angka ini. Kemudian ini kan jumlah perawat yang berdinas. Nah, kira-kira yang libur berapa orang? Nah, pakai rumus ini, tinggal memasukkan rumus ini. Yang kita ganti adalah angka 13. Angka 13 dari mana? Dari sini. Paham ya? 86 kali 13 dibagi 279. 86 ini apa? Ya, 86 ini adalah hari libur atau lepas dinas dalam 1 tahun. Yang bawah ini adalah jumlah hari kerja efektif dalam 1 tahun. Ya. Nah, didapatkan 3,76 dibulatkan menjadi 4 orang. Nah, di sini ketemu. Jadi, untuk merawat 22 pasien tersebut dibutuhkan yang namanya perawat sebanyak 13 orang. Untuk yang dinas dan 4 orang yang lepas dinas. Jadi butuh 17 perawat. Paham ya? Nah, selanjutnya metode rasio. Nah, masih ingat ya kemarin rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D dengan kebutuhan bednya. Nah, pada metode perhitungan rasio ini sangat bergantung pada tipe rumah sakit dan jumlah bednya ya, sama seperti kemarin ini ya. Pada kelas A punya 500 nurse. Karena apa? Ada 500 bed. Pada kelas B butuh 200 nurse karena ada 200 bed.
Masih ingat perbandingannya ya? Kelas A dan kelas B. Kelas A dan kelas B perbandingan tempat tidur dan tenaga perawat adalah 1:1. Jadi jika kelas A 500 perawat, jika kelas A 500 tempat tidur, maka kelas A punya 500 perawat. Kelas B pun seperti itu ya, jika punya 300 tempat tidur, maka dia pun punya 300 perawat karena perbandingannya 1:1. Nah, pada kelas C ya, ini yang berbeda sama materi yang kemarin ya, karena beda sumber memang. Pada kelas C tenaga keperawatannya 2:3, 2 bed, perawatnya 3 ya. Pada kelas D 2:1, 2 tempat tidur, 1 perawat. Jelas ya ini ya. Nah, pada metode perhitungan perawat, metode rasio ini jarang digunakan sekarang ya, karena apa? Kurang sesuai dengan kondisi rumah sakit ya, karena pada rumus rasio ini langsung secara global menentukan jumlah perawatnya sesuai dengan tipe rumah sakitnya, padahal kebutuhan rumah sakit itu akan dihitung lebih detail lagi ya. Kemudian metode Gillis. Nah, pada metode Gillis ini rumusnya seperti ini ya. A kali B kali C per C dikurangi D kali E. Ya, ini penjelasannya. A itu apa, B itu apa, C itu apa, dan selanjutnya ya. Nah, kalian tidak usah menghitung ya, di sini sudah ada semuanya ya. Jumlah hari tak kerja itu adalah 86. Hari kerja efektif, jadi kita setahun itu kerjanya berapa hari? Ada 279. Nah, jumlah hari efektif per minggu, seminggu 7 hari, itu kira-kira hari kerja kita efektif itu berapa? Ada 6 hari. Nah, jika cuti hamil biasanya 72 hari. Nah, pada poin 5 dijelaskan bahwa jumlah tenaga keperawatan yang dibutuhkan di satu unit harus ditambah 20% untuk antisipasi kekurangan, barangkali ada pasien tambahan yang banyak ya. Jadi agar sudah ada tenaganya buat jaga-jaga, jadi ditambahi 20% dari jumlah perawat yang dalam hitungan tadi ya. Nah, jumlah tenaga keperawatan yang dibutuhkan per shift itu ada proporsinya ya. Ada 47% jenis pagi, 36% jenis sore, dan malam hari 17%. Dari mana? Dari jumlah perawat ya. Misalkan tadi di slide sebelumnya hasil penghitungan menunjukkan bahwa jumlah perawat yang dibutuhkan adalah 13 ya, misalkan. Nah, untuk menentukan pagi, sore, malamnya pakai ini persentase ini. Kalau pakai rumusnya Gillis ya, jika perawat yang dibutuhkan adalah 20, maka yang jenis pagi adalah 47% dikali 20, yang sore 36% kali 20, yang malam 17% kali 20. Poin 7,
kombinasi tenaga profesional dan tenaga non profesional adalah 55 dibanding 45. 55% untuk nurse, 45% untuk D3. Nah, hampir sama seperti rumus Douglas. Hampir sama dengan rumus Douglas. Pada rumus Gillis juga diklasifikasikan berdasarkan ada self care, partial care, total care, dan intensive care ya. Nambah intensive care pada penghitungan rumus Gillis. Nah, yang perlu kita ingat adalah di sini ya, berapa jam yang dibutuhkan perawatannya pada self care. Ini 2 jam ya. Pada partial care 3 jam, pada total care 4-6 jam, intensive care ada 8 jam. Ini yang perlu kita ingat. Self care Nah, pada pasien itu juga dihitung perawatan tak langsung. Perawatan langsung itu meliputi ini tadi. Pada perawatan tak langsung dihitung 60 menit per pasien. Ya, sedangkan pendidikan kesehatan 15 menit per pasien. Jadi ini dihitung ya. Kebutuhan tak langsung pasien itu kira-kira 60 menit per pasien, dan edukasi 15 menit per pasien per hari ya. Ada contoh seperti ini. Rumah sakit A berkapasitas tempat tidur 20, ada pasiennya 15, 5 orang perawatan mandiri, 5 orang perawatan sebagian, 5 orang perawatan total. Nah, kira-kira berapa perawat yang dibutuhkan? Kita hitung sama-sama. Yang perlu diingat, ketika menggunakan rumus Gillis harus dibedakan perawatan langsung, tidak langsung, dan penyuluhan atau edukasi. Ya. Tadi pada soalnya 5 orang mandiri, 5 orang perawatan sebagian, 5 orang perawatan total. Ya, kita tulis 5 semua di sini. 5 ya. Diingat-ingat, pada perawatan mandiri butuh waktu 2 jam. Pada perawatan parsial 3 jam. Pada perawatan total 6 jam. 4-6 jam, kita ambil yang 6 jam. Ketemulah ini. Ya. Berapa jam ini? 55 jam ya. Kemudian kita menghitung pada perawatan tidak langsungnya. Ada tadi ini ya, 60 menit per pasien. Karena ini jumlahnya 15 orang pasien, maka dikalikan 60 menit atau 1 jam. Paham ya? Ada 15 orang pasien, per pasien butuh 1 jam atau 60 menit perawatan tak langsung per hari. Tulis di sini 15 kali 1 jam sama dengan 15 jam. Edukasi kesehatan tadi butuh berapa? 15 menit. Jika 15 orang pasien, maka kebutuhan edukasinya adalah 3,75 jam. Bisa dipahami ya? 0,25 jam ini adalah pecahan desimal dari 15 menit ya. Sudah, sehingga kita total ini perawatan langsung, tidak langsung, edukasi kesehatan, di total semua hasilnya ini 73,75 jam.
Dari total jam perawatan untuk semua pasien yaitu 15 orang pasien adalah 73,75. Sudah ketemu ya. Kemudian, kira-kira per pasien itu butuh berapa jam perawatan jika dirata-rata? Tidak memperhitungkan total, tidak memperhitungkan partial care, tidak memperhitungkan minimal care. Ternyata hasilnya adalah total yang tadi sebelumnya ini ya dibagi 15 klien ya, hasilnya 4,9 jam per klien. Inilah yang kita cari sebenarnya ya. Bagaimana cara menentukan kebutuhan tenaga keperawatan pada ruangan? Yang diganti dari rumus ini, yang diganti adalah ini dan ini. 4,9 kita dapatkan dari sini. Rata-rata jam perawatan per klien per hari. 15 ini adalah jumlah total pasien. Jadi yang kalian cari hanya 2 ini. Yang lainnya ini sudah sama. Pasti angkanya adalah angka ini. Dipahami ya? Nah, dari angka ini kira-kira berapa yang dinas pagi, berapa yang dinas sore, berapa yang dinas malam. Kita hitung pakai persentase yang tadi. Untuk dinas pagi 47% dari total perawat ya. Yang dinas sore 36% dari 16 orang. Kemudian yang dinas malam 17 kali 16 orang. Hasilnya seperti ini. Yang dinas pagi 7 orang, yang dinas sore 6 orang, yang dinas malam 3 orang. Nah, sekian ya. Jadi itu adalah rumus cara menghitung kebutuhan perawat menggunakan rumus Douglas, rasio, dan Gillis. Oh iya, jadi pada rumus Gillis pun ketika kita menentukan jumlah perawat yang lepas dinas pada hari itu, rumusnya pakai rumus sebelumnya, tidak apa-apa ya. Kan ini masih dijelaskan hanya 16 orang yang bekerja pada hari itu, belum dijelaskan berapa yang lepas dinas. Rumus lepas dinas silahkan disamakan dengan rumus lepas dinas pada rumusnya Douglas ya. Jadi nanti ketemu yang dinas pagi sore malam dan lepas dinas itu nanti berapa orang, itu nanti yang kita pakai sebagai acuan berapa kebutuhan perawat di suatu rawat inap ya. Jelas ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.